Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat billah yang insya Allah dirahmati Allah, kali ini saya akan berbagi sebuah kisah. Seorang anak yatim piatu penghafal Al-Quran yang berjuang hidup bersama kakak perempuannya. Beliau berharap dengan menghafal Al-Quran setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat, beliau dapat memberikan kado terindah kepada kedua orang tuanya di surga. Dan beliau berharap dengan hafalannya, beliau dapat memakaikan mahkota kepada ayah ibunya nanti, jika mereka telah bertemu dan berkumpul kembali. Kisah anak yang sangat luar biasa, kisah yang mampu menguras air mata kita, kisah paling mengharukan yang akan memberi kita banyak hikmah dan pelajaran. Mari dengarkan sahabat kisahnya. Kisah seorang anak yatim piatu penghafal Al-Quran yang ingin menghadiahkan hafalannya kepada kedua orang tuanya di alam sana. Kisah berawal dari seorang anak laki-laki yang sekarang usianya 20 tahun. Dia bernama Muhammad Yakub. Yakub dirawat, dididik, dan dibesarkan oleh kakak perempuannya seorang diri. Karena ibunya meninggal dunia di saat Yakub dilahirkan. Dan setahun sepeninggal ibunya, ayah Yakub yang selalu berjuang untuk keluarga tercintanya telah menyusul kepergian ibunya. Mereka telah pergi meninggalkan kedua anak tercintanya, kedua anak yang masih kanak-kanak, yang masih sangat membutuhkan belayan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Namun apalah daya mereka, di saat takdir Tuhan telah memisahkannya, mereka harus ikhlas terpisah dengan ayah ibu yang selalu memberikan kebahagiaan baginya. Ayah ibu yang selalu menjaga dan merawat dirinya dengan penuh kasih sayang. Setelah ayah ibunya tiada, kakak Yakub yang masih terbilang kanak-kanak berjuang membesarkan adik tercintanya. Sekuat dan sebisanya, kakak Yakub mencoba menggantikan sosok seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang ayah. Dia bekerja keras untuk mendapat rupiah demi membeli susu adik, juga dapat membeli makannya. Apapun pekerjaannya, selalu dia lakukan, dan siapapun yang menyuruhnya, selalu dia kerjakan, asalkan adik dan dirinya tidak kelaparan. Demi sesuap nasi, dia rela melakukan apapun asalkan halal.
Waktu terus mereka jalani hingga Yakub berusia 8 tahun. Yakub dirawat oleh kakaknya dengan kasih sayang dan dibesarkan dengan ilmu. Yakub dididik bagaimana berbuat baik pada sesama dan bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua. Segala pelajaran hidup yang kakaknya Yakub berikan mampu membangun jiwa Yakub begitu kuat, dan Yakub tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Hingga pada suatu hari mereka berdua sedang mengambil satu persatu botol aqua yang berserakan di pinggir jalan untuk mereka kumpulkan, dan akhirnya mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yakub berjalan setengah berlari mendekati kakaknya dan memberikan sesuatu pada kakaknya. Kakaknya sangat kaget dengan apa yang Yakub beri padanya, karena Yakub menyerahkan sebuah dompet berwarna hitam yang berisikan sejumlah uang. Kakaknya marah besar kepada Yakub. Dia menyangka bahwa adiknya telah mencuri punya orang. Yakub hanya terdiam ketakutan. Kakaknya pun berkata, "Walau aku orang miskin, aku tak sudi jika harus membeli makan hasil mencuri. Walau saat ini aku sedang dalam kondisi kelaparan, tapi aku tak mau membelikan makanan dengan uang hasil dari rampasan hak orang." Yakub tertunduk sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dengan desakan kakak perempuannya, Yakub mencoba memberi penjelasan. Sambil menangis, Yakub menjelaskan bahwa dompet hitam yang berisikan uang ditemukan di pinggir jalan, bukan dia mencurinya. Kakaknya pun merasa lega dengan penjelasan Yakub. Lalu kakaknya meminta maaf karena telah marah kepada Yakub dan telah berburuk sangka pada adiknya. Sambil memeluk erat, kakaknya berkata, "Adikku, maafkan kakak ya. Kakak takut kamu menghalalkan berbagai cara demi mendapat makan. Aku tidak mengajarimu tentang mencuri. Aku pun tak pernah mengajarkanmu tentang mengambil atau merampas hak orang lain yang bukan hak kita. Kakak tak mau kamu tumbuh dengan hati yang jahat. Kakak mau kamu menjadi anak yang baik dan berguna untuk sesama." Mereka berdua pun akhirnya membuka dompet itu dengan harapan ada alamat yang dapat mereka temukan di dalamnya, dan mereka bisa langsung memberikan dompet itu. Ternyata setelah mereka cek isi dompet itu, mereka pun menemukan sebuah KTP yang beralamatkan lumayan jauh dari tempat di mana mereka berdiri saat itu. Namun dengan niat baiknya, mereka berusaha akan mengembalikan dompet itu, walau sejauh manapun jarak yang harus mereka tempuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri perkotaan demi mencari sebuah alamat. Setelah 2 jam lamanya mereka berjalan, Yakub yang merasa lelah berhenti. Dia sangat kehausan dan dia juga merasa lapar, karena dari pagi dia belum mendapatkan nasi yang bisa dimakan. Kakaknya menenangkan hati Yakub supaya bersabar.
Dan jika nanti mereka sudah bertemu dengan sang pemilik dompet, kakaknya berjanji akan membeli makanan yang serba enak untuk Yakub. Walau dalam hatinya menjerit dari mana dia dapatkan uang untuk membeli makan adiknya sore itu. Tapi dia merasa yakin bahwa nanti dia akan dapat memberi makanan enak untuk adik tersayangnya. Yakub sangat senang mendengar ucapan kakaknya, sehingga Yakub terlihat semangat kembali untuk berjalan kaki. 3 jam sudah mereka berjalan dan bertanya ke beberapa orang tentang alamat yang tercantum di KTP dompet itu. Langkah mereka berhenti di sebuah gerbang besar dan tertulis bahwa itu sebuah pondok pesantren. Di saat kakak Yakub bertanya tentang sebuah nama kepada seorang santri, santri itu berkata bahwa nama itu adalah nama kiai yang ada di pondok itu. Kakak Yakub pun meminta izin dan memohon untuk dipertemukan dengannya. Anak santri itu dengan tanpa bertanya banyak, dia mengantar Yakub dengan kakaknya. Setibanya di sebuah ruangan, terlihat seorang kiai yang memakai jubah putih sedang duduk di kursi dengan sebuah kitab di tangannya. Mereka semua mengucap salam, lalu menyalami sang kiai. Kiai itu bertanya tentang maksud kedatangan mereka berdua, dan mereka pun akhirnya bertanya tentang nama asli, tanggal lahir dari sang kiai, untuk memastikan bahwa dompet yang dibawanya adalah milik kiai itu. Setelah Yakub dan kakaknya mendapat jawaban dari sang kiai, kakaknya Yakub mengeluarkan dompet yang adiknya temui. Sang kiai sangat terkejut melihat dompet miliknya yang dari tadi dicari puluhan santrinya. Karena banyak sekali kertas penting di dalamnya. Bukan masalah uangnya, namun ada beberapa hal yang sangat penting yang disimpan di dompet itu. Sang kiai pun mengambil dompetnya dan mengecek isinya. Ternyata semuanya masih utuh. Beliau sangat berterima kasih kepada Yakub juga kakaknya yang telah mengembalikan miliknya. Di saat sang kiai bertanya, "Apakah orang tua kalian tahu kalian datang ke sini?" Yakub juga kakaknya hanya menunduk di saat sang kiai bertanya seperti itu. Dan terlihat Yakub mengusap air matanya. Sang kiai merasa sangat heran. Ada apa dengan kedua anak di depannya? Sang kiai pun mendekati mereka berdua, lalu mengusap kepala kedua anak itu. Sang kiai bertanya lagi, "Di mana ayah ibu kalian? Biar kiai mengantarmu hingga bertemu ayah ibumu. Sekaligus kiai akan mengucap terima kasih telah melahirkan anak yang soleh-soleha seperti kalian." Kakaknya Yakub segera mengangkat kepalanya dan berkata, "Kiai, kami berdua sudah tidak punya ayah dan ibu. Di saat adikku melahirkan, ibu meninggalkan kami untuk selamanya. Dan di saat adikku baru berusia setahun, ayah kami pun menyusul ibu." Mendengar ucapan kedua anak itu, sang kiai sangat kaget, lalu beliau bertanya, "Lalu siapa yang mengurus adik kecilmu ini hingga sebesar ini?" Kakaknya Yakub menjawab, "Saya sendiri yang mengurus adik tercinta hingga hari ini, Pak Kiai." Mendengar penjelasan mereka,
sang kiai tak dapat menahan air matanya. Beliau langsung memeluk kedua anak itu sambil berkata, "Masya Allah, sungguh mulia hatimu anakku. Sungguh besar rasa tanggung jawabmu. Kamu telah menggantikan ayah ibumu. Pak Kiai yakin ayah ibumu sangat bangga melihatmu tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah." Lalu Kiai melanjutkan pertanyaan, "Anak-anakku, apakah kalian sudah makan?" Yakub yang dari tadi sangat lapar, dia menggelengkan kepalanya. Dan Yakub berkata, "Kami dari pagi belum bisa membeli nasi untuk dimakan. Hanya tadi pagi kami hanya bisa membeli 1 roti untuk kami makan berdua." Sang kiai tak kuat mendengar mereka. Sambil menyeka air mata, sang kiai terbangun dari duduknya dan berkata, "Kalian jangan kemana-mana, tunggu di sini biar kiai menyuruh istri juga anak santri mempersiapkan makan untuk kalian." Yakub dan kakaknya menganggukkan kepala. Lalu kiai pergi dari hadapan mereka berdua. 10 menit sudah, sang kiai pun datang kembali dan memanggil Yakub juga kakaknya untuk masuk ke suatu ruangan lain. Kiai pun menggandeng mereka berdua. Sesampainya di salah satu ruangan, terlihat oleh Yakub berbagai makanan telah disajikan. Makanan yang selama hidupnya belum pernah dia makan. Mereka berdua sangat senang mendapatkan rezeki berlimpah sore itu. Sang kiai menemaninya, dan mereka pun makan dengan lahapnya. Setelah mereka kenyang, keduanya sambil tersenyum berterima kasih pada kiai yang telah memberinya makanan enak. Sang kiai menjawab sambil tersenyum, "Bukan kalian yang berterima kasih, justru kiai yang sangat berterima kasih kepada kalian." Dan mereka pun melanjutkan obrolannya. Sang kiai menawarkan untuk mereka tinggal di pondok saja, dan seluruh biaya hidup dari mulai biaya sekolah, sandang, pangan, kiai yang tanggung. Kiai ingin mengangkat mereka menjadi anaknya. Mereka sangat senang mendapat tawaran itu. Tanpa berpikir panjang, mereka menyetujui untuk menjadi anak angkat sang kiai. Mereka pun menyesuaikan diri hidup di pondok itu. Mereka sangat bahagia mendapatkan kehidupan baru bersama orang-orang baik di pondok pesantren tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti tahun. 12 tahun sudah mereka berdua tinggal di sana. Yakub tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, sopan, dan berpendidikan. Dan dengan berkat bimbingan dari sang kiai ayah angkat mereka, Yakub menjadi penghafal Al-Quran. Tentu segala prestasi yang Yakub raih sangat membanggakan kakak perempuannya. Pada suatu hari, di pondok pesantrennya sedang mengadakan wisuda akbar Khatmil Quran yang diikuti oleh ratusan santriawan santriawati yang sudah tahfidz Quran 30 juz. Dan Yakub salah satu dari ratusan peserta itu. Namun, di saat Yakub melantunkan ayat demi ayat Al-Quran dengan sangat merdu, dan dengan derai tangis membasahi pipi Yakub, semua jamaah pun ikut menangis. Bagaimana tidak, hampir semua peserta dihadiri kedua orang tuanya atau keluarganya, namun berbeda dengan Yakub. Dia berdiri di tengah ribuan jamaah tanpa ada ayah ibunya. Karena
karena dia hanya mempunyai seorang kakak yang sekarang dia sudah bersuami, yang tinggalnya agak jauh dari kota itu. Dan kondisi kakaknya sedang hamil tua, sehingga Yakub melarang kakak tercintanya untuk menghadiri acara spesial itu. Hanya derai tangis dari kakaknya juga doa terbaik untuk Yakub adiknya, dan kata maaf karena tidak bisa mewakili ayah ibunya untuk hadir di acara Hotmil Quran saat itu. Di saat Pak Kiai, orang tua angkat dari Yakub, mengumumkan kepada para jamaah tentang siapa anak muda yang sedang berdiri di tengah ratusan peserta yang dari lahir telah ditinggalkan ayah ibunya, sang kiai pun mulai berkata dengan terbata-bata, "Seluruh jamaah yang hadir di acara wisuda Hotmil Quran ini, saya akan beritahukan bahwa ada seorang anak yang berdiri di tengah kita. Anak yatim piatu, tak punya ayah dan tak punya ibu. Anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Anak yang selalu merindukan ayah ibunya. Anak yang sungguh tidak tahu bagaimana rasanya dirawat dan dibesarkan oleh ayah ibunya. Namun pada hari ini, kita semua bersaksi bahwa anak ini insya Allah hakul yakin akan membanggakan kedua orang tuanya, dan bahwa kedua orang tuanya di alam kubur menyaksikan dan akan merasa bahagia melihat putranya malam ini di wisuda. Semoga di alam kuburnya diberikan rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin semua, jika di antara kalian ada yang ingin memberikan hadiah atau sedekah kepada anak kita ini, yang pasti sekecil apapun yang kita beri padanya pasti sangat berharga baginya. Karena dalam kondisi yang lain disaksikan oleh kedua orang tuanya bahagia, namun malam ini ada seorang anak yang tidak merasakan pelukan kebahagiaan dari ayah ibu, dan dia selalu menunggu kehadiran orang tuanya. Namun yang ditunggu tak akan pernah datang. Sungguh sangat sedih jika posisinya ada pada diri kita, dan posisinya berada pada anak kita. Di saat Yakub mendengar Pak Kiai berkata seperti itu, Yakub semakin menundukkan kepalanya dengan derai tangis yang tak bisa dibendung lagi. Semua jamaah pun ikut menangis melihat Yakub terus menangis merindukan ayah ibu. Akhirnya sampailah pada beberapa pertanyaan. Yakub pun menjawab dengan suara terbata-bata. Dan semua pertanyaan Yakub jawab dengan benar. Siapa yang tak dapat meneteskan air mata di saat Yakub, seorang anak yang tak pernah merasakan kasih sayang ayah dan ibunya, namun dia tumbuh dengan sangat baik dan menjadi hafid Quran. Setelah semua pertanyaan dijawab dengan benar, Yakub pun dikagetkan dengan hadiah yang diberikan oleh ayah angkatnya, yaitu sebuah sepeda motor. Dan hampir semua jamaah memberikan hadiah kepada Yakub. Dan pada malam itu, Yakub merasakan pelukan hangat dari orang tua, namun bukan orang tua kandungnya. Demikianlah sahabat kisah seorang anak yatim piatu hafid Quran yang mampu mengetuk hati ribuan orang tua yang hadir, dan mampu membuka mata hati kita, juga mampu membuat kita yang mendengarkan dapat meneteskan air mata, mengingat kita yang masih lengkap orang tuanya dan
dan kita selalu merasakan kasih sayang orang tua. Namun kita jarang untuk bersyukur, dan kita sering menganggap cinta mereka tak pernah ada bagi kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah anak yatim piatu ini. Barakallahu fiikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.